Saya di Boleh sini. saya lihat. Iya. Sini saja. Iya. Karena yang di sini belum ada yang duduk. Iya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Segala puji bagi Allah, pemilik, pencipta dan pengatur alam semesta. Salawat dan salam kepada utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejaknya sampai akhir zaman. Saya hormati Ibu Dr. Silvi selaku Direktur Rumah Sakit Sofifi Provinsi Maluku Utara beserta para jajarannya, kemudian juga teman-teman tenaga kesehatan, dokter-dokter umum, dokter ahli, para pegawai-pegawai di rumah sakit ini. Jujur saja memang betul saya baru pertama kali datang di sini, baru pertama kali masuk di rumah sakit ini karena agak takut masuk di sini. Biasanya hanya lewat-lewat, kemudian belum ada keberanian masuk. Hari ini diundang oleh Ibu Dokter, kurang lebih beberapa hari lalu saya ada di Bacan, sementara silaturahmi dan keliling-keliling mengisi acara halal bihalal di Desa Tomara, kemudian juga di Desa Tutupa, Desa Bibinoi, kemudian di Kupal, di Labuha, beberapa hari di sana. Harus balik ke Ternate karena Ibu Dokter telepon, WA ke saya, Ustaz kita orang undang untuk mengisi halal bihalal di rumah sakit umum di Sofifi sini. Oleh karena itu langsung saya balik kemarin dengan pesawat balik ke Ternate untuk menghadiri acara di siang hari ini di Sofifi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kali ini dan juga perkenalan kali ini menjadi perkenalan yang berkesan. Kemudian alhamdulillah tadi masuk juga di rumah sakit dan di pelabuhan juga dijemput. Ya, jemputnya ada dua. Yang satu mobil ambulans, ya. Yang satu mobil mobil pribadi, yang satu lagi mobil ambulans. Kemudian sampai juga di depan rumah sakit langsung tunjuk ke atas, berfoto dulu. Habis itu Ibu Dokter ajak keliling, dan keliling ini ada dua niatnya rupanya. Yang satu niatnya mau kasih lihat, yang satu lagi kasih tahu bahwa tidak sempurna atau tidak lengkap kita punya rumah sakit ini disebut rumah sakit provinsi kalau belum ada ruang operasi. Maka dari itu doakan teman-teman semua yang ada di rumah sakit ini, insya Allah saya berusaha untuk jadi penyambung lidah. Amin. Penyambung lidah dari rumah sakit sini, dari Ibu Dokter untuk sampaikan ke Pak Gubernur terkait kebutuhan ini harus kemudian segera direalisasi dengan berbagai macam cara. Kemarin ada usaha di SMI namun belum membuahkan hasil, mungkin mudah-mudahan ada di DAK. Ada juga mungkin kita punya hak-hak yang ada di perusahaan-perusahaan tambang, karena perusahaan tambang ini dorang dapat kita punya kekayaan alam yang dong store di rumah sakit ini orang-orang sakit ya, ada yang sakit tabakar, ada yang sakit dapat lindas deng auto, macam-macam pokoknya. Jadi perlu juga mereka punya tanggung jawab untuk sama-sama memajukan kita punya rumah sakit ini. Jadi sudah harus ada teman-teman punya visi ke depan, bukan hanya dari Ibu Dokter, tapi dokter-dokter yang ada di sini, teman-teman yang ada di perawat juga. Kemudian kalau bisa ditanyakan satu-satu, kira-kira 5 tahun ke depan ini rumah sakit ini dia mau jadi seperti apa, sehingga itu menjadi visi bersama dan itu menjadi tolak ukur motivasi untuk kemudian ke depan harus lebih baik daripada saat ini. Dan insya Allah saya akan jadi penyambung lidah di situ. Mungkin tidak setiap waktu, tapi pas uru-uru papa pekaki begitu, uru-uru papa pekaki. Karena biasanya begitu, saya ini sebagai anak, tak boleh bicara keras, tak boleh bicara menuntut, nanti berdosa. Jadi caranya bagaimana? Uru-uru kaki. Papa mau minum air panas, kasih panas air, taruh di gelas, kasih minum. Begitu. Nah, papa hati senang baru bersuara. Nah itu dia bicara. Sama dengan kita kalau minta doa juga. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terlebih dahulu membuat Allah itu senang dulu.
Maka dari itu sebelum kita berdoa, kita orang puji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian Asmaul Husna. Maka dari itu kalau kita sholat, ayat pertama dan surat pertama yang kita baca itu Al-Fatihah, pembuka. Dan pembukanya itu dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi kalau misalkan kita berdoa untuk cepat dikabulkan, maka kita orang senangkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara memuji Allah. Baru Allah senang, baru kemudian kita punya permohonan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saya bicara, Ibu Dokter. Ya. Mungkin yang masih punya orang tua juga bisa buat seperti ini, uru-uru orang tua ke kaki. Dan jangan anggap remeh. Apapun sampai orang tua punya status, apakah dia pejabat atau bukan, ataukah dia dokter atau bukan, ataukah dia masyarakat biasa, orang tua itu punya keikhlasan paling tinggi terhadap anaknya. Dan keikhlasan ini menjadi bahan bakar doa. Makanya kenapa orang tua kalau berdoa itu dia sampai kepada Allah dan Allah tidak akan tolak. Karena orang tua itu paling ikhlas pada anaknya. Jadi di samping saya bersuara misalkan ke Pak Gubernur terkait rumah sakit ini, saya juga minta doa dari orang tua supaya apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi arahan, kemudian perintah itu Allah Subhanahu wa taala berikan jalan, berikan kemudahan, berikan kelancaran dan faktor-faktor sehingga kita orang bisa sampai di tempat cita-cita yang kita orang inginkan. Dan alhamdulillah sekali lagi terima kasih Bu Dokter, Ibu Direktur yang sudah mengundang saya di sini. Salam kenal untuk para pegawai di sini dari saya. Kemudian saya ingin ucapkan juga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita mempunyai ibadah di bulan suci Ramadan kemarin Allah Subhanahu wa taala terima secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Tadi yang dikatakan oleh Ibu Dokter juga bahwasanya kita orang di Ramadan itu lebih memperkuat hubungan dengan Allah. Ya di antaranya kita qiyamul lail, salat tarawih, kemudian kita tadarus baca Quran. Di siang hari kita orang membaca, kita berpuasa Ramadan. Maka insya Allah mudah-mudahan kita punya ibadah dan keikhlasan dengan Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan kita punya hubungan dengan Allah lebih baik. Karena Ramadan itu dia melatih kita punya kejujuran dengan Allah. Orang yang puasa itu harus orang yang beriman yang melaksanakan. Tidak mungkin orang tidak beriman kemudian dia bisa melaksanakan puasa. Kalau orang tidak beriman bisa jadi tanya dong puasa, dia bilang puasa. Tapi dia pergi ambil air sembahyang, dia cuci tangan, kumur-kumur 3 kali, yang keluar cuma 1 kali dari mulut. Jadi kalau orang yang tak beriman kemudian dia berpuasa itu, dia ambil air sembahyang, ya, ambil cuci tangan, kumur-kumur 3 kali. Tapi kumur-kumur 3 kali ini yang keluar cuma satu kali dari mulut. Berarti yang 2 dia lari di mana? Tidak ada yang tahu. Maka dari itu kita orang punya hubungan dengan Allah diuji kejujurannya ketika kita orang berpuasa Ramadan. Dan alhamdulillah kita selesai melaksanakan itu. Insya Allah di pasca Ramadan ini bagaimana kita orang menjaga dan memperbaiki hubungan sesama kita orang manusia ini. Ulama mengatakan bahwasanya kita orang manusia itu ada kemiripan dengan hewan landak. Jadi kita manusia ini ada mirip-mirip dengan hewan landak. Hewan landak itu ketika di siang hari orang cari makan masing-masing. Tapi di malam hari itu orang harus dekat untuk istirahat, untuk tidur. Kalau orang tidak baku dekat, orang mati kedinginan. Nah itu di Afrika seperti itu. Jadi kalau misalkan orang baku dekat, itu duri yang di sini tusuk di sebelah. Nah, kan duri di sini tusuk di sebelah. Sana rasa sakit, tak tusuk ini sebelah tusuk kamu. Tapi ternyata dia juga begitu, DP duri tusuk lagi sebelah. Jadi ada kemudian saling salah, ada kemudian saling khilaf. Baik itu disadari maupun tidak disadari. Namun ketika kita orang di satu momen, satu sisi atau satu acara, kemudian kita sadari bahwa ternyata saya ada salah dan juga ternyata saya saudara juga ada salah. Sebagaimana saya mau supaya saya salah dimaafkan, maka saya juga harus memaafkan saya punya saudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum." Tidakkah kalian suka dan cinta dan ingin Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kalian dan kesalahan kalian? Oleh karena itu maafkanlah kesalahan saudara kalian. Nah, jadi kita orang ini hari-hari tuh istighfar. Betul kata Rada? Betul atau tidak nih? Hari-hari tuh istighfar, ya Allah ampunkan saya berdosa, ya Allah ampunkan saya kesalahan. Dan kita orang ucapkan istighfar ini, minta ampun kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Itu kita orang juga kemudian
berharap Allah ampunkan karena tong minta. Maka dari itu sebagaimana kita orang senang dan suka dan ingin supaya Allah ampunkan tong punya kesalahan dan dosa, maka alangkah baiknya juga kita orang kemudian lebih mudah untuk memaafkan orang punya kesalahan. Ini yang kemudian selalu Pak Gubernur ya, sampai orang tua ajarkan begitu. Orang bikin salah tapi ingat kita juga terkadang ada salah di orang. Jadi sehingga itu lebih mudahlah kita memaafkan, dan dengan itu mudah-mudahan Allah lebih mudah memaafkan dan mengampunkan kita punya kesalahan. Judul yang kemudian diangkat pada tema kali ini merajut kebersamaan. Merajut ini kan berarti kurang lebih manjai ya. Merajut itu manjai, itu kata menjahit. Ya, menjahit ya, merajut. Nah, ini berarti butuh kemudian menjadikan sesuatu yang terpisah menjadi satu ya, merajut. Merajut itu berarti menjahit, tadinya dia terpisah atau mungkin ada lubang atau mungkin ada yang cacat di situ, kemudian disatukan kembali. Oleh karena itu perlu hal ini agar kemudian kerjasama yang terjalin di dalam rumah sakit ini menjadi maksimal, dan tujuannya itu kemudian dapat dinikmati oleh para pasien yang masuk di sini. Dan saudara-saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menganggap remeh kita pekerjaan ini ya, pelayanan kesehatan ini. Karena ketika dia mendapatkan hasil dunia, tapi kemudian kita orang di dalam hati juga ada punya keikhlasan, ada punya ketulusan, maka jangan pernah meremehkan hal itu. Insya Allah dalam gaji atau dalam upah, dalam hasil daripada kerja yang bersifat kebutuhan duniawi itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Jadi kemudian jangan sampai kita orang adik-adik yang dirahmati Allah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu, kita meremehkan apa yang kemudian menjadi pelayanan atau pekerjaan di rumah sakit ini. Karena masing-masing itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala terbesar sesuai dengan tempat yang dia diberi amanah di situ. Misalkan saat ini ibu dokter diberi amanah sebagai direktur, maka pahala yang terbesar adalah ketika fokus dalam memanage atau memberikan dan membawa rumah sakit ini menjadi lebih maju ke depan. Maka dari itu tepat sudah kalau ibu dokter undang saya, untuk niatnya satu saya isi halal bihalal, yang kedua saya sampaikan juga pesan ke kepala daerah, Pak Gubernur. Nah, jadi saya bilang insya Allah saya sampaikan itu Bu Dokter. Nah, kemudian untuk kemajuan kita punya rumah sakit. Nah, kemudian para dokter-dokter juga jangan menganggap bahwasanya saya hanya melayani, memberikan obat, memberikan resep, kemudian di akhir daripada itu saya mendapatkan gaji atau upah. Jangan hanya di situ saja kita punya pikiran, tapi percayalah kita orang bawa hati ini dengan keikhlasan, melayani pasien, kemudian menganggap mereka, ini saya Papa selalu bilang, karena saya tahun ini jadi petugas pembimbing haji daerah, PHD, pelayan haji daerah atau pembimbing haji daerah. Insya Allah di bulan Mei akhir atau di bulan Juni awal kita orang akan berangkat dengan jamaah-jamaah haji yang ada di Maluku Utara 1.000 lebih. Ibu dokter juga pernah jadi tenaga kesehatan. Nah, di situ wasiat yang Pak Gubernur sampaikan ke saya itu adalah kalau dapat jamaah haji yang lansia, lanjut usia, yang dorang pakai kursi roda, itu anggap saya. Pak Gubernur bilang. Itu anggap saya. Itu anggap papa. Kalau nenek itu anggap mama. Sehingga apa? Ketika melayani mereka dan kemudian menganggap mereka itu adalah orang tua sendiri, itu semua halangan-halangan atau barrier-barrier, kemudian rasa sungkan atau rasa mohon maaf, rasa jijik ya, itu kemudian hilang semua. Karena biasanya tuh orang punya jamaah haji yang lansia ini 70 tahun lebih, 80 tahun lebih, ibu dokter pernah merasakan itu. Itu terkadang dong buang air pun dong secara rasa. Dong berjalan-berjalan itu dong buang air. Dong ada sambayang takbir di Masjidil Haram, dong takbir itu dong air kencing mengalir. Gitu. Nah, kalau misalkan para petugas atau pelayan haji daerah menganggap mereka ini orang lain, itu tentu sudah tidak mau lagi mengurusi mereka. Maka dari itu selalu wasiatnya adalah kalau itu orang tua itu anggap saya, kalau itu nenek itu anggap mama. Kemudian kalau misalkan itu adalah seumuran, maka itu anggap saudara sendiri. Sehingga ketika kita orang urus dorang, kita orang layani pada orang, ada keikhlasan dan rasa bahagia di situ. Karena itu urusin sampai orang tua. Karena dalam hidup ini apapun itu ada timbal balik. Kita orang dengan Allah saja ada timbal balik. Allah bilang
tadi disebutkan kana nasu ummatan wahidatan, manusia ini tadinya adalah umat wahidah, semua menyembah Allah, ya, semuanya menyembah Allah. Kemudian mereka berpecah belah di saat digoda oleh iblis, masing-masing berbeda, kemudian agamanya, kemudian keimanan, kepercayaannya beriringan dengan zaman. Allah utus para nabi, memberikan mereka kitab suci untuk kemudian mengembalikan manusia ke jalan yang benar. Nah, kita orang dengan Allah itu punya hak dan kewajiban. Sebagai hamba, Allah memberikan kewajiban bahwasanya, wahai hambaku, sembahlah aku saja, jangan menyekutukan aku, maka kalian akan aku berikan hak. Haknya apa? Haknya dua. Haknya yang satu, tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi kita orang dengan Allah itu ada hak dan kewajiban. Sama juga kita orang dengan orang tua. Orang tua kemudian ketika kita orang di saat kecil memberikan tumpai hak, melahirkan kita orang, menyusui kita orang, mendidik kita orang, membesarkan kita orang, memberi makan, memberikan tempat tinggal, menyekolahkan. Maka ketika kita orang besar, itu hak yang sudah kita orang terima, berbalik saat ini kita orang yang punya kewajiban kepada orang tua. Kita orang yang lebih kuat harus mengurus orang tua. Kita orang yang kemudian sudah lebih mampu memberikan sesuatu kepada orang tua. Dan ketika kita berbakti, kita orang juga menerima, yaitu doa-doa dari orang tua agar kita punya urusan dan kita punya cita-cita, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Dan adik-adik atau saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian menjadi doa dari orang tua itu, kalau saya bilang itu jalan pintas menuju kesuksesan. Jalan pintas menuju kesuksesan. Ini bagi yang masih punya orang tua masih hidup ini, ya. Jangan pernah berhenti minta tolong kasih doa apa saya. Karena itu jalan pintas kesuksesan, itu doa dari orang tua. Saya rasa sendiri ketika masuk di pondok pesantren, kemudian kuliah di Madinah, kemudian kuliah lagi S2 di Madinah, itu semua Bu Dokter hampir tiap hari saya bertelepon di HP orang tua. Jadi selama saya kuliah di Madinah itu hampir setiap hari minimal 1 menit saya telepon. Kalau dorang terangka, ibu papa terangka, minimal saya miss call 5 kali sehingga dorang bisa lihat saya miss call. Itu setiap hari di Madinah. Jadi kalau misalkan saya telepon, saya tanya kabar, bagaimana kabar, sehat. Kemudian saya kasih tahu saya kabar juga sehat. Yang ketiga, saya bilang tolong kasih doa. Itu 1 menit setiap hari itu. Jadi kalau sibuk, Pak Gubernur sibuk, Ibu Gubernur sibuk, minimal saya miss call 5 kali supaya dong buka HP, oh saya ada telepon. Nah, supaya apa? Karena urusan-urusan yang saya atau kehidupan yang saya jalani itu kemudian Allah berikan kemudahan dan Allah selalu berikan yang terbaik. Jadi kalau kita masih punya orang tua, telepon orang tua supaya ya Allah, supaya minta orang kasih doa, tolong saya ada bekerja, saya ada kuliah. Karena tentu di sini juga ada yang kerja, ada juga yang kuliah ya. Ya, ini saya berharap mudah-mudahan ke depan ada juga dari rumah sakit, mudah-mudahan ke depan orang punya adik-adik yang mungkin kerja sambil kuliah. Kalau Allah berikan kemajuan bagi rumah sakit ini, kalau bisa kita buat semacam beasiswa atau sekolah untuk mereka yang sekolah di perawat dan seterusnya, supaya peningkatan kualitas, ya, peningkatan kualitas. Dokter-dokter juga seperti itu. Demi kemajuan kita punya rumah sakit ini. Sehingga prediksi saat ini 5 tahun dia harus lebih baik, harus lebih maju, dan itu semua adalah berangkat daripada niat yang ikhlas. Dan jangan pernah kita orang menganggap remeh kebaikan walaupun sekecil apapun, karena itu dia akan menjadi bekal kita orang menuju ke surga, ke negeri akhirat. Karena sebenarnya negeri akhirat itu adalah negeri yang sebenarnya orang punya tempat tinggal asli. Jadi kalau ditanya, Ibu Dokter orang mana? Ibu Dokter orang Sula. Berarti asli mana? Asli Sula. Saya orang Sula. Tapi sebenarnya kita orang tempat tinggal dan tong ini asli sebenarnya penduduk surga. Bu Dokter, kita ini sebenarnya penduduk surga. Karena kalau ditanya nenek moyang dari mana, tong sebut sampai nenek moyang dari sini. Dan Nabi Adam alaihi salam, kita orang punya nenek moyang yang sebenarnya yang pertama kali Allah ciptakan itu tempat tinggalnya di surga. Maka kemudian kita orang suatu waktu akan kembali ke sana, ke surga Allah Subhanahu wa taala, tapi kita butuh bekal. Dan masing-masing tadi saya bilang Allah berikan pahala terbesar sesuai dengan posisi yang dia emban saat ini. Ibu Dokter sebagai direktur, maka pahala terbesar adalah ketika fokus untuk memajukan rumah sakit. Dokter spesialis jantung misalkan, pahala terbesar adalah ketika dia kemudian menjadikan pekerjaan dia itu sebagai fokus dia dan ahli di situ.
Sebagai perawat misalkan dia rawat pasien itu dengan penuh hati, dia rawat dengan keikhlasan, maka itu pahala terbesar bagi seorang perawat. Jadi masing-masing kita orang dijadikan pahala terbesar. Saya sebagai pendakwah misalkan, pahala terbesar saya adalah ketika saya mendakwah atau berceramah. Seorang pengusaha juga, ya begitu, ketika dia berusaha mencari pekerjaan-pekerjaan, bekerja dengan maksimal, itu pahala juga yang paling besar bagi dirinya. Maka dari itu Allah tempatkan pahala itu sesuai dengan posisi masing-masing orang-orang itu sendiri. Maka dari itu kita maksimalkan supaya menjadi bekal kita orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mencapai pelayanan yang terbaik, kita sampai di surga Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bekal yang maksimal, kita bisa sampai di sana. Karena perjalanan masih panjang. Kita orang di dunia ini hidup, mungkin saya berumur 33 tahun. Ada yang umur 40 tahun, ada yang umur 50 tahun, ada yang umur 60 tahun, 70 tahun. Setelah itu kita tinggalkan dunia ini. Dan dunia ini tempat kita orang mengambil bekal sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena perjalanan masih panjang. Di dunia ini kita kalau tinggalkan, kita akan masuk ke alam namanya alam barzakh. Alam barzakh ini lama juga, bisa 100, 200, 300, bisa 1000, 2000 tahun, tunggu sampai hari kiamat. Itu alam barzakh. Dan alam barzakh yang mungkin masih ada 1000 atau sekian ratus tahun lagi, itu Allah bilang itu cuma ziarah saja. Ya, jadi Allah bilang dalam Al-Quran dalam surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian dilenakan oleh banyaknya harta sampai kalian masuk ziarah ke dalam kubur. Maksudnya alam barzakh. Jadi dunia yang 60-70 tahun itu anggap lama, ternyata di dalam alam barzakh lebih lama. Itu pun Allah bilang ziarah. Bukan tempat tinggal yang sebenarnya, bukan. Kemudian setelah di alam barzakh, wallahu alam berapa tahun nanti sampai hari kiamat. Kalau Rasulullah SAW berarti kurang lebih 1400 tahun Nabi SAW di dalam alam barzakh, alam kubur. Nanti hari kiamat masih berapa tahun lagi? Padahal Nabi Muhammad punya umur cuma 63 tahun hitungan Hijriah. Kalau hitungan Masehi 61 saja. Berbeda. Jadi hitungan tahun Masehi dengan tahun Hijriah itu berbeda. Tahun Masehi itu lebih lama. Dia punya hitungan harinya. Kalau Hijriah lebih sedikit. Karena Hijriah itu tidak ada tanggal 31. Yang ada tuh tanggal 30 dan tanggal 29. Paling banyak 29. Nabi SAW itu puasa Ramadan selama 8 tahun. Itu 6 tahun puasa 29 hari. Hanya 2 tahun puasa 30 hari. Nah, jadi tahun Hijriah dengan tahun Masehi, tahun Hijriah per hari lebih sedikit. Nabi Muhammad umur 63 tahun itu hitungan tahun Hijriah. Kalau tahun Masehi, kalau tahun Masehi itu hanya 61 tahun saja. Nah kemudian Nabi SAW berarti di dalam kubur itu 1400 tahun. Maka dari itu lebih lama di dalam alam kubur. Nanti setelah alam kubur ada namanya hari kebangkitan, hari kiamat. Kemudian setelah hari kiamat itu kita orang akan dinamakan proses yang ketiga lagi, itu namanya tahap ketiga, itu namanya padang mahsyar. Jadi setelah hari kiamat semua dimatikan dan hanya Allah sendiri yang hidup. Jadi nanti di hari kiamat itu semua Allah bilang malaikat maut cabut semua makhluk yang ada di dunia. Malaikat cabut hewan, malaikat cabut jin penyawa, malaikat cabut manusia penyawa, kita orang ini semua malaikat cabut, malaikat maut cabut. Allah tanya lagi, siapa yang masih hidup? Wahai malaikat maut. Malaikat maut bilang, yang masih hidup tinggal yang di langit para malaikat, ya Allah. Allah bilang, wahai malaikat maut, cabut seluruh nyawa malaikat yang ada di langit. Dan jumlah malaikat yang ada di langit jauh lebih banyak daripada manusia yang ada di bumi. Malaikat di langit itu ada satu rumah namanya Baitul Ma'mur. Nabi SAW pernah sampai di sana pada saat Isra Mi'raj. Nabi SAW tanya Jibril ini apa? Jibril bilang ini Baitul Ma'mur, wahai Muhammad. Di dalam sini setiap hari 70.000 malaikat beribadah. 70.000 malaikat beribadah. Dan 70.000 ini besok akan keluar, masuk 70.000 yang baru. Dan yang pernah masuk tidak akan pernah masuk sampai hari kiamat. Jadi setiap hari itu di langit ada 70.000 malaikat yang sambayang di sana, di Baitul Ma'mur. Dan dompet jatah cuma satu hari satu kali, seumur sampai hari kiamat. Nah, sekarang kita menghitung dari saat ini sampai sebelum-sebelumnya, berarti seberapa ribu tahun atau berapa puluh ribu tahun. Nah, sekali satu hari 70.000 malaikat. Belum lagi wallahu alam sampai kapan hari kiamat, setiap hari 70.000. Berarti jumlah di langit lebih banyak malaikat itu daripada manusia yang ada di muka bumi ini. Setelah itu Allah bilang apa? Wahai malaikat maut, cabut nyawa seluruh malaikat yang ada di langit. Maka dari itu malaikat maut langsung berjalan berkeliling cabut nyawa yang ada di langit.
Allah tanya lagi setelah itu, tinggal siapa yang masih hidup? Malaikat maut bilang yang masih hidup adalah malaikat-malaikat yang orang berpangkat besar. Di antaranya Jibril, Mikail, kemudian Hamalatul Arsy yang memikul arsy Allah, singgasana Allah. Itu ada 8 orang malaikat. Dan 1 orang malaikat yang besar itu dalam riwayat dari Rasulullah kasih tahu bahwasanya Hamalatul Arsy yang memikul singgasana Allah, arsy Allah di langit, itu 1 orang malaikat DP besar itu ma baina syahmati udhunaihi ila mankibai masirat 500 am. Di antara jarak antara ujung telinga dengan pundaknya malaikat itu 1 orang saja itu 500 tahun DP jarak. Jadi DP besar model apa itu? Sudah tahu sudah. Jarak antara ujung telinga dengan pundak itu 500 tahun. Itu baru 1 orang malaikat. Dan Allah bilang wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. 8 orang malaikat yang pikul Allah punya singgasana. Allah bilang cabut semua penyawa itu. Malaikat maut keliling cabut lagi dong penyawa. Hamalatul Arsy dicabut nyawanya, Mikail dicabut nyawanya. Habis itu malaikat maut datang lapor. Allah tanya, siapa lagi yang masih hidup? Wahai malakul maut, wahai malaikat maut. Malaikat maut bilang yang masih hidup tinggal Jibril ya Allah dan saya. Jibril ini kenapa? Karena dia itu malaikat tertinggi, pangkatnya tertinggi. Kenapa dia menjadi malaikat yang pangkatnya tertinggi? Karena dia adalah malaikat yang diberi tanggung jawab untuk menyampaikan wahyu ayat Al-Quran. Maka dari itu siapa saja yang dekat dengan Al-Quran itu langsung mulia, pangkatnya langsung naik. Jibril cuma bawa wahyu saja, dia jadi malaikat paling mulia. Ramadan di sana turun Al-Quran jadi bulan paling mulia. Lailatul Qadar turun Al-Quran di Lailatul Qadar jadi malam paling mulia. Bulan Ramadan jadi bulan suci. Nabi Muhammad manusia yang diberi Al-Quran menjadi manusia termulia. Jadi Al-Quran itu luar biasa. Di mana saja Al-Quran bertempel menjadi mulialah sesuatu yang menempel dengan Al-Quran. Jadi Allah tanya tinggal siapa yang hidup? Tinggal malaikat Jibril ya Allah. Allah bilang cabut lagi dia penyawa. Jadi malaikat Jibril dia mati juga. Jadi malaikat mau ke sana kemudian cabut malaikat Jibril penyawa, dia datang lapor lagi. Ya Allah sudah, tinggal siapa yang masih hidup? Yang masih hidup tinggal saya yang ditugaskan tukang cabut nyawa dan engkau yang maha hidup ya Allah. Kemudian Allah bilang idan mut. Kalau begitu saat ini kamu juga mati wahai malaikat maut. Jadi malaikat maut juga mati. Nah, artinya apa? Allah bilang dalam Al-Quran kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa makhluk itu pasti merasakan kematian termasuk malaikat maut. Jadi kita orang kalau dijemput malaikat maut dan itu pasti ya. Dan itu pasti. Itu jangan terlalu tong takut. Jangan terlalu tong bersedih. Senyum saja pada dia. Karena suatu saat dia juga akan mati. Jadi kalau malaikat maut datang jemput itu dia bawa seekor kambing. Ya, kambing amlah aswad. Seekor kambing yang berwarna hitam, di kepalanya itu ada tanda putih. Itulah namanya maut. Jadi malaikat maut itu dia cabut nyawa itu dia bawa hewan itu. Seperti kambing berwarna hitam kata Nabi SAW, amlah. Amlah itu di kepalanya ini ada tanda putih, ya, ada bulat begitu tanda putih. Nah, jadi setiap orang yang dicabut nyawanya pasti melihat malaikat maut, pasti melihat maut ini. Jadi malaikat maut itu dia bawa domba hitam ini yang disebut dengan maut. Kemudian itulah yang dibawa oleh malaikat maut untuk mencabut nyawa para makhluk, para manusia. Maka dari itu di akhir hayat malaikat maut Allah bilang kalau begitu kamu juga mati. Artinya semua mati. Baru tinggal Allah sendiri. Allah bilang limanil mulkul yaum. Hari ini siapa yang maha hidup? Siapa yang punya kekuasaan kerajaan di langit dan bumi ini? Tidak ada yang jawab. Karena tidak ada yang jawab sebab Allah sendiri saja. Allah sendiri yang jawab. Lillahil wahidil qahar. Saya kata Allah yang wahid, yang satu-satunya, yang maha hidup, yang memiliki alam semesta dan menundukkan semuanya. Baru setelah itu Allah kasih hidup lagi manusia, Allah kasih hidup lagi malaikat, Allah kasih hidup lagi seluruh makhluk untuk kemudian dibangkitkan yang disebut dengan yaumil mahsyar. Hari kebangkitan, hari dikumpulkan seluruh manusia. Dan itu dalam riwayat itu disebut dalam riwayat 50.000 tahun kita di yaumil mahsyar itu. Nah, kita sampai kondisi di sana berbeda-beda. Ada yang sengsara sekali. Nah, maka dari itu kita orang maksimalkan tom punya bekal di dunia ini dengan tompe tugas masing-masing, tompe keahlian masing-masing. Yang di sini melayani kesehatan maksimalkan dengan keikhlasan, maksimalkan dengan hati yang luas. Masalah gaji nanti Allah berikan keberkahan di situ. Jadi ada orang yang uang banyak tapi dia tidak bisa menikmati uang itu. Ada orang yang uang terbatas tapi karena keberkahan dia bisa menikmati uang itu karena Allah kasih dia kesehatan.
Kemarin saya keliling di Sula, di Taliabu. Saya selalu ingatkan kita banyak-banyak bersyukur agar Allah tambah tompe nikmat. Karena sehat itu luar biasa. Hari ini saya bilang kalau adik-adik semua ini di belakang ini, adik-adik perawat dan para dokter, saya bilang masing-masing saya kasih uang 100 miliar. Mau kata Rada? Mau kata Rada? Satu orang dapat 100 miliar. Mau? Mau. Tapi kalau saudara mau uang 100 miliar, besok pagi saudara bangun dari tempat tidur. Saudara bisa bangun. Cuma buka mata saja. Kira-kira masih mau kata Rada? Saudara mau. Berarti apa? Berarti apa? Sehat yang Allah kasih setiap hari di kita orang ini berarti lebih mahal daripada 100 miliar. Sekarang pertanyaannya, apakah kita merasa itu betara dalam hati? Ya, terkadang kita manusia itu yu'addidul masaib, lebih banyak kita hitung musibah daripada kita hitung kenikmatan. Padahal nikmat yang Allah kasih itu jauh lebih banyak daripada musibah dan cobaan yang Allah kasih. Dan Allah harus kasih musibah, cobaan supaya Allah uji tompe kesabaran. Nanti yang nikmat Allah uji tompe rasa syukur. Nah, di situ DP tujuan. Maka dari itu nanti di yaumil mahsyar kita orang masing-masing akan bawa tompe bekal. Dan bekal yang ada di rumah sakit ini adalah melayani para pasien itu. Kemudian nanti kita membawa di yaumil mahsyar tompe keadaan masing-masing berbeda-beda. Dan di sana dalam riwayat 50.000 tahun dan lama. Setelah yaumil mahsyar ada lagi namanya al-hisab, penghitungan amal baik dan amal buruk. Jadi kita dihitung tompe amal baik berapa banyak, tompe amal buruk berapa banyak. Nah, setelah dihitung mana yang kemudian semua selesai dihitung, diaudit, setelah itu mizan, ditimbang. Mana lebih berat? Amal baik lebih berat atau amal buruk lebih berat? Kalau amal baik lebih berat, nanti kita lewat sirat, jembatan, kita langsung masuk surga. Nah, ini tahap yang selanjutnya. Tapi kalau kita amal buruk lebih banyak, maka kita lewat sirat, kita singgah dulu. Singgah dulu di api neraka. Dan itu na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dia siksa luar biasa. Allah bilang dalam Al-Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Dibakar di dalam api neraka itu sampai kulit itu hangus. So hangus kulit itu Allah ganti lagi dengan kulit baru, kasih sembuh lagi, jadi baru lagi, Allah bakar lagi. La yamutu fiha wa la yahya. So tara mati-mati lagi. Nah, karena nanti di akhirat itu ketika penduduk surga so masuk surga, penduduk neraka so masuk neraka, itu Allah panggil yang namanya kematian. Hewan tadi itu, hewan kambing tadi itu. Hewan kambing bertanduk warna hitam, di kepalanya ada tanda putih. Allah bilang, kalian tahu ini? Semua penduduk neraka dan penduduk surga itu tak bilang, kami tahu ya Allah, itu siapa, itu apa. Allah bilang, ini seperti yang kalian ketahui, ini kematian. Kemudian setelah Allah kasih tahu ini kematian, dan Allah menyembelih kematian itu disaksikan seluruh makhluk yang ada di surga dan di neraka. Maka penduduk surga bahagia selama-lamanya karena saudara mati-mati. Karena kematian sudah dimatikan. Kematian sudah dimatikan, disembelih oleh Allah. Orang yang di dalam neraka sengsara, menyesal selama-lamanya karena mereka sudah di sana. Nauzubillah min dzalik. Sosial rahmat Allah Subhanahu. Jadi tompe perjalanan ini masih banyak, masih lama. Oleh karena itu maksimalkan tom punya pelayanan. Mudah-mudahan dengan tompe pelayanan yang maksimal, yang ikhlas, kita satukan hati, majukan kita punya rumah sakit ini, maka insya Allah itu menjadi tompe bekal. Karena perjalanan masih panjang. Wa tazawwadu, kata Allah, berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebagai bekal adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan dianggap remeh informasi yang saya kasih ini, ya. Karena kita akan lihat setelah kita tinggalkan tompe dunia ini, hatta zurtumul maqabir, oh baru di dalam kubur, oh iya, saya pernah hadiri halal bihalal oleh Ustaz Tariq di rumah sakit umum provinsi Maluku Utara di Sofifi ini. Ustaz pernah kasih cerita, alam kubur kita akan masuk, setelah alam kubur kita bangkit hari kiamat, setelah itu hari mahsyar dikumpulkan, setelah itu hisab, mizan. Nah, ketika kita orang baru sadar nanti di saat itu, tong terlambat sudah. Tapi ketika saat ini tong persiapkan, tong maksimalkan, kita punya potensi dan tugas, maka insya Allah itu menjadi bekal yang paling utama, bekal yang paling berkualitas untuk menjadi hujjah bagi kita orang di hadapan Allah, sehingga kita mudah melewati tahapan-tahapan yang masih panjang ini sebenarnya, yang masih panjang seperti itu. Ini barangkali Ibu Dokter, saudara-saudara semua, para perawat, para dokter umum, dokter spesialis yang bisa saya sampaikan, sehingga dengan kita tahu big picture, ya, gambaran besar masa depan yang akan kita hadapi ini, mudah-mudahan masalah-masalah kecil, ketersinggungan kecil itu menjadi hilang, ya, karena kita mempunyai sesuatu yang lebih besar di depan. Terkadang begitu, orang yang punya impian dan cara pandang pendek,
masalah kecil dianggap besar. Tapi orang yang punya visi jauh ke depan, kemudian tahu apa yang akan dihadapi ke depan, masalah-masalah kecil itu akan kemudian menjadi hilang demi untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di sanalah ketika melangkahkan kaki pertama dalam surga, malaikat akan sambut. Jadi pertama kali kita sampai di surga itu malaikat akan sambut, salamun alaikum bima sabartum. Satu langkah kita masuk di surga, mudah-mudahan semua yang di acara ini dan di rumah sakit ini semua masuk surga. Langkah pertama kita masuk, maka malaikat akan bilang salamun alaikum, congratulations, selamat untuk kalian. Bima sabartum, atas kesabaran kalian di dunia. Dan kesabaran itu ada 3. Sabar taat kepada Allah. Allah berperintah puasa kita melaksanakan. Allah perintah sambayang kita melaksanakan. Tong rezeki lebih, tong zakat kasih keluar, infak, kemudian ada rezeki lebih kita melaksanakan haji. Mudah-mudahan semua Allah panggil untuk melakukan haji dan umrah. Itu semua kita harus laksanakan. Maka kesabaran yang pertama kita sudah checklist pada dia. Malaikat anggap sudah selesai. Kesabaran yang kedua adalah kesabaran ketika kita orang menahan diri dari berbuat maksiat dan berbuat dosa. Karena itu butuh kesabaran. Kita tahan tempe nafsu itu juga butuh kesabaran. Itu kesabaran yang kedua, menahan diri dari maksiat. Kemudian kesabaran yang ketiga adalah bersabar menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cobaan baik itu orang fitnah, cobaan baik itu misalkan kita orang rugi dalam perniagaan, cobaan misalkan kita orang punya jabatan tidak sesuai dan seterusnya, atau cobaan kita kecelakaan, terkena musibah, tabrakan dan seterusnya. Maka kesabaran itu yang ketiga ini 1, 2, 3 kita sudah lewati, malaikat bilang salamun alaikum, selamat bagi kalian. Bima sabartum, atas kesabaran kalian ketika di dunia, fa ni'ma uqbad dar. Inilah surga sebaik-baik pahala dan tempat tinggal yang kekal abadi yang Allah peruntukkan untuk kalian yang bekerja secara kualitas, bekerja secara maksimal dan dengan hati yang ikhlas. Kita masuk ke dalam surga. Di sana Allah kasih lihat nikmat yang belum pernah kita lihat, belum pernah terpikirkan dan belum pernah terdengar. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "A'adtu li ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at." Aku siapkan untuk hambaku yang saleh di surga apa yang belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara 'ala qalbi bashar, dan belum pernah terbesit oleh hati manusia. Dalam surga kita orang kemudian masuk ke tempat istana, kita lihat piring-piring gelas itu dari emas, dari perak, baju-baju yang dipakaikan kepada kita orang dari sutra. Baju indah, baju paling mahal. Jangan kita samakan. Ketika kita dengar emas sama dengan emas NHM punya. Nah, itu jangan ya. Kita dengar perak sama dengan biji besi punya di Aliabu dan Mongoli, jangan. Kita dengar sutra sama dengan tempe sutra di dunia pakai pakaian sutra, jangan. DP emas, DP perak, DP sutra berbeda dengan yang ada di dunia. Kemudian ketika kita masuk di istana ada 2 barisan yang menyambut kita orang. Para bidadari dan bidadara. Nah, itu ada DP barisan. Bidadari ada juga. Kalau bidadari Allah bilang dalam Al-Quran itu hurun ain. Bidadari yang bermata jeli. Kemudian kalau bidadari Allah bilang dalam Al-Quran wildanun mukhalladun. Anak-anak muda yang tidak menua. Gagah luar biasa. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Kalau kalian memandang mereka, ini para perawat perempuan serius ini. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Kalau kalian melihat mereka, maka kalian melihat seakan-akan mereka adalah mutiara yang bertaburan. Gagah luar biasa, ganteng luar biasa. Bahkan yang saat ini ada tren ini, artis Korea itu bernama siapa? Lee Min Ho. Ada lagi yang penyanyi itu Bu Dokter, penyanyi Piala Dunia, dia bernama siapa ini? Jungkook apa itu? Jungkook atau apa itu? Ya itu. Ih, hafal ini, masya Allah. Drama Korea. Itu tara ada level, ya. Tapi nanti di surga itu subhanallah. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Kalau kalian melihat mereka, kalian melihat seakan-akan mereka itu mutiara yang bertaburan. Kalau pegang mutiara itu halus kata rada. Mengkilat, itu seperti itu. Allah bilang, tapi jangan sama, tara sama. Perempuan ahli surga kata Nabi SAW. Perempuan ahli surga. Nanti ini semua mudah-mudahan masuk surga. Amin. Ya. Kalau DP laki-laki gagah sekali. Kalau DP perempuan nih, Nabi SAW gambarkan perempuan ahli surga ini. Kalau tong masuk surga nih, mudah-mudahan Bu Dokter dan semua yang ada di rumah sakit ini masuk surga. Amin. Jadi perempuan ahli surga, kita orang kalau ketika masuk Allah jadikan tempat tubuh ini yang lain, berbeda dengan dunia ini. Kita makan tuh ngasih buang air, kita mau minum air tuh ngasih bakincing, buang air kecil ya. Kita orang bekerja bakar ringat ya. Kita cium tompe katia suruh lain ya.
Tapi nanti di surga itu saudara ada itu. Tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil. Kita sampai keringat pun itu berbau kasturi, berbau harum luar biasa. Nabi SAW bersabda begini, kasih tahu kita nanti kalau masuk surga sampai perubahan seperti ini. Andaikan perempuan yang masuk surga ini perempuan beriman nih, di dunia yang bekerja ikhlas, kemudian sholat, puasa, taat kepada Allah. Nanti dia masuk surga itu kecantikannya kalau dia nampakkan kepada penduduk dunia, andaikan dia balik ulang ke dunia, maka Allah bilang la adaat bainas samai wal ardh. Maka kecantikannya itu akan menyilaukan penduduk dunia ini, seisi dunia. Dia cantik gitu. Jadi kalau disandingkan dengan perempuan paling cantik di dunia itu tak ada apa-apa. Dan ini kalau ada Miss apa itu nama? Miss Universe itu, itu apa Miss Universe itu? Tak ada di level. Bikin silau kecantikannya itu seisi dunia dan seisi langit dan bumi. Wala mala'athu rihan kata Nabi sallallahu, dan keharuman dari tubuhnya itu akan mengisi seisi langit dan bumi. Tapi bau tubuh saja, bau tubuh tak pakai parfum ini. Itu wangi luar biasa sampai mengisi langit dan bumi. Wala nasifu khimariha khairun minad dunya wa ma fiha. Dia punya cadar, ya. Dia punya cadar berharga. Cadar berharga itu setengah harga cadar saja itu lebih mahal daripada kekayaan dunia dan seisinya. Artinya berarti kalau tong dengar sutra, antara sama sutra di surga dengan sutra di dunia. Perhiasan di surga dengan perhiasan di dunia, tong pakai cincin, galang atau rantai, antara sama dengan yang ada di dunia. Itu kalau kita masuk surga. Kita masuk? Dan mudah-mudahan sama masuk. Amin. Yang laki-laki jadi gagah luar biasa. Jadi jangan khawatir. Ada satu suami istri, dia bilang di Syekh, wahai Syekh, saya ini istri yang taat kepada suami. Saya juga rajin sembahyang, puasa. Dan saya suami ini tahun 2 insya Allah orang taat kepada Allah. Tapi saya minta wahai Syekh, kalau tahun 2 masuk surga, tolong di surga itu bidadari kasih keluar dulu. Dia bilang di surga itu kasih keluar bidadari dulu. Kenapa? Karena bidadari itu cantik luar biasa. Sekarang kalau saya masuk akan saya suami kasih tinggal pas saya lari sudah. Hanya dengan bidadari. Syekh ini bilang, wahai ummah, wahai ibu, jangan khawatir. Kecantikanmu itu jauh melebihi daripada bidadari-bidadari yang ada di surga. Mereka menjadi pelayan-pelayan. Yang melayani engkau dan suamimu di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk di dalam tope istana, luar biasa kenikmatan. Masuk lagi, keluar lagi dari istana, Allah bilang ini lagi istana yang kedua. Istana ini karena kamu membangun masjid, misalkan. Di dalam kenikmatan istana itu lain lagi dengan yang awal. Kita keluar lagi dari situ, kita dapat lagi istana yang ketiga. Kenapa ini? Ini karena kamu rajin salat sunnah, rawatib, ba'diyah sama qabliyah. Kenikmatan berbeda lagi. Keluar lagi dari situ, dapat istana yang keempat lagi. Ya Allah, ini kenapa? Ini karena kamu meninggalkan perdebatan yang tidak bermanfaat, perdebatan sia-sia. Keluar lagi dari situ, dapat lagi istana, Allah bilang ini yang kelima. Ini kenapa ya Allah? Ini karena engkau meninggalkan perkataan dusta walaupun hanya bercanda. Keluar lagi dari situ, kenikmatan yang lain lagi. Allah bilang ini ada lagi satu lagi. Surga tempatnya di tempat tertinggi. Ditanyakan lagi, ya Allah ini kenapa? Allah bilang ini karena kamu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Maka surganya itu yang paling tinggi, di paling tengah, yang paling mewah. Kemudian kita orang keluar dari situ, Allah kasih lihat kobong. Allah persiapkan untuk kita orang kebun. Luar biasa DP luas, berjuta-juta pohon di sana. Dan berbagai jenis buah-buahan di sana. Ya Allah ini kenapa? Ini dari mana? Dan ini untuk siapa? Allah bilang untukmu, karena engkau ketika dunia rajin berzikir. Jadi ketika Tuhan bilang subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Setiap zikir itu, Allah tanam satu bibit di surga, kemudian bibit itu Allah rawat sampai nanti kita masuk surga, baru kita orang memetik hasil dari buah yang ada di pohon itu. Dan kita orang berjalan saja di kebun itu, hanya berjalan, di ranting yang akan turun, ya, di ranting yang akan turun dengan buah, ya. Kemudian kita tinggal PT saja. Jadi setiap kita berjalan, ranting-ranting itu kemudian turun. Mau makan apa tinggal tong PT. Itu jadi kalau pohon besar kan tong harus panjat pada dia, tong harus naik pada dia. Bivi gigi dulu, ya. Gunangi bagi dulu. Nah. Tapi ini di surga itu kita lewat DP ranting yang turun dengan buah itu tong tinggal PT, ya. Itu Al-Qur'an kasih tahu itu DP gambaran kenikmatan surga. Kemudian kita melihat semua kenikmatan itu, idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthur. Ketika kita melihat kenikmatan itu, kita menyangka ini kerajaan yang Allah berikan luar biasa. Di sana kita lewat lagi berjalan, ada sungai-sungai berwarna-warni dan berbagai macam rasa. Fihi anharun min ma'in ghairi asin. Ada sungai dari air jernih, air segar.
Kemudian anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu. Ada sungai putih, yaitu susu yang segar, yang tidak berubah rasa, tidak basi. Kemudian anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Ada sungai lagi dari anggur, ya, minuman keras. Dalam ayat lain, la laghun fihi wa lahum yunzafun. Mereka tidak akan sakit kepala dan tidak akan mabuk. Minum khamar, minuman keras itu. Kalau minuman keras di dunia kan kita rasa dua toh. Kita merasa mabuk dan habis itu tompel kepala kepala sakit. Tapi di surga tidak ada mabuk, tidak ada rasa sakit kepala. Ada lagi satu air jernih luar biasa. Menyala air itu, ternyata air itu manis luar biasa dan itulah asalun musaffa, madu yang segar. Di pinggir-pinggirannya itu ada cottage. Ada rumah-rumah yang di pinggir-pinggir sungai. Yura dhuhuriha min butuniha. Di dalamnya terlihat dari luar. Dari luar juga bisa lihat di dalamnya, dari kaca. Dan kemudian di situ segala macam pelayan, kenikmatan itu Allah berikan. Dan kemudian nanti kita akan berkumpul dengan keluarga. Kita berkumpul dengan saudara-saudara, kita berkumpul dengan orang punya orang tua, bahkan kalau suami istri sama-sama orang soleh, orang beriman, dapat kumpul sama-sama di surga. Yang penting suami istri baku sayang, ya. Jangan suami istri hari-hari suami pulang rumah istri veto, ya. Hari-hari bakalnya di rumah misalkan. Ada satu orang Arab dokter, dia hari-hari itu dapat veto di DP DP istri. Dia pulang rumah istri sama veto. Kerja pulang lagi istri sama veto. Satu hari dia kerja setelah lelah, pulang rumah istri sama veto pada dia. Dia lari pergi masjid. Sampai di masjid ada pengajian tafsir. Ayatnya itu berbunyi walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang beriman diikuti keluarga dan keturunan beriman, dikumpulkan semuanya di surga Allah. Jadi Syekh ini menjelaskan, kita orang dan tempat saudara-saudara tambah kumpul di surga kalau mereka beriman. Kita orang dan tempat orang tua berkumpul di surga kalau mereka beriman. Suami istri juga begitu, sama-sama beriman, berkumpul juga di surga Allah Subhanahu wa taala. Kekal selama-lamanya. Laki-laki yang baru dapat veto dan DP istri, dia dengar ayat ini, penjelasan ini, langsung dia berdiri, kemudian dia ambil DP kofiah sorban, dia buka, dia banting, kemudian dia pakai DP testa. Dia bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahdalatna fid dunya. So bikin sakit kepala di dunia, baku apa lagi di akhirat. Jadi nanti sama tambah kumpul ini insyaallah. Nah kemudian nanti setelah sama berkumpul, Allah tanya, kalian mau nikmat yang lebih besar daripada ini? Mau ya Allah. Mau ya Allah. Ternyata nikmat yang paling besar adalah ketika Allah menampakkan wujudnya yang asli. Menampakkan wujud yang asli. Sampai saat ini juga saya belum bisa bayangkan itu. Surga yang sebegitu nikmat luar biasa dan kekal selama-lamanya, tidak ada tambah hitung umur. Bahkan kita jadi muda semua, jadi gagah semua. Topi gigi yang mungkin gigi satu sudah lepas, dua sudah lepas, ya gigi seompong misalkan, semua tuh jadi muda 30 tahun sampai 35 tahun. Kenikmatan yang sudah begitu luar biasa, Allah bilang mau yang lebih lagi? Mau ya Allah. Apakah ada itu? Allah bilang, kemudian Allah nampakkan, Allah berdiri, dan ternyata itu nikmat yang paling besar bagi penduduk surga, yaitu ketika memandang wujud asli daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ini menjadi kita punya motivasi ya, Bu Dokter, untuk kita orang maksimalkan pelayanan menjadi pelayanan yang terbaik. Kita mengajukan kita rumah sakit Provinsi Maluku Utara di Sofifi ini agar mudah-mudahan dengan ikhtiar ini menjadikan kita orang punya bekal yang cukup dan mungkin bekal yang lebih untuk kita sampai ke negeri yang kekal abadi di tempat kampung halaman yang sesungguhnya, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, comment, and share di M Thorik Kasubah. Like, subscribe, dan share channel YouTube Muhammad Thorik Kasubah Official. Channel YouTube guru kita M Thorik Kasubah Official. Semoga berkah dan bermanfaat.